Iya, silakan masuk. Iya, silakan masuk. Iya, silakan. Ayo Kak, silakan diminum terlebih dahulu. Terima kasih. Saya juga minum ya Kak. Terima kasih ya Kak sudah datang pada hari ini untuk berkonseling dengan saya. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Ibu Nita. Sekarang nama kakak, dengan kakak siapa? Nama aku Amel. Baik Amel. Amel apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Amel datang ke sini naik apa? Kebetulan tadi naik motor. Naik motor. Di luar cuacanya panas ya? Iya panas banget Bu, sampai saya bawa payung. Saking panasnya itu ya. Iya. Hati-hati Amel, di luar sangat panas banget, sampai ke akhir-akhir ini banyak pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Jadi hati-hati ya di luar. Iya Bu. Terima kasih ya sudah bersedia datang ke sini berbicara dengan saya. Saya di sini untuk membantu Amel dan mendengarkan cerita Amel. Sebelumnya, apakah Amel sudah berkonseling? Sudah pernah 2 kali. Jika sudah, saya ingatkan kembali ya, di dalam konseling ini semua azas kerahasiaan Amel, saya juga. Jadi Amel tidak perlu khawatir dengan semua apa yang Amel ceritakan kepada saya, Kak. Amel bisa leluasa bercerita dengan saya. Baik. Jadi apa yang ingin Amel ceritakan hari ini? Baik Bu. Jadi aku mau cerita tentang waktu aku masih sekolah SMP tepatnya. Jadi waktu itu mungkin aku baru masa-masa puber yang yang dimana mungkin baru mulai muncul hormon-hormon yang udah kelihatan gitu. Jadi di aku mengalami perubahan fisik, jadi yang perubahan fisik yang lumayan beda, tepatnya lebih tepatnya di bagian wajah aku yang mulai muncul jerawat-jerawat yang banyak, yang mulai jerawat yang pokoknya yang banyak, yang lumayan parah karena awal-awal puber mungkin. Terus ya di situ aku mulai kayak agak stres karena itu pertama kalinya ngalamin jerawat yang lumayan banyak. Jadi banyak perubahan di muka aku dan orang-orang di sekitar aku jadi notice gitu kan, di kayak muka aku jadi beda gitu. Terus waktu itu yang saya rasain sih ya itu kayak stres, kayak bingung ngadepinnya gimana ya cara ngatasinnya. Jadi orang-orang, jadi saya butuh support, butuh dukungan dari orang-orang sekitar, dari teman-teman, buat kayak biar saya tetap lebih pede, lebih semangat gitu. Apalagi itu mungkin zaman-zamannya COVID ya, jadi zamannya pandemi, jadi orang-orang udah turun juga. Terus pas itu pas mau main gitu sama temen, kayak temen aku ngeliat aku mukanya lagi banyak
enak dirawat. Dan ada mungkin salah satu teman aku yang meletus kayak ini amal kok sekarang jerawatan kayak gitu, kayak ini amal kok jerawatan banyak, ada lah semacam omongan kayak gitu bikin saya kayak rasa minder, rasa insecure, nggak percaya diri. Jadi kayak emang jadi kayak dalam hati tuh ngomong kayak emang seburuk itu ya kalau misalnya hanya dirawat, emang sejelek itu ya kalau dia dirawat. Padahal kan menurut saya jerawat itu kan normal, itu hormon orang masing-masing yang dimana gak ada yang salah dari yang namanya jerawat. Jadi apa namanya, saya mikir kayak gitu, tapi tetap aja di sisi lain mungkin pas waktu ada orang yang ngomong kayak gitu, saya mungkin karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin apa-ngapain juga, jadi aku kayak jadi nggak sama orang, jadi kayak di dalam dirinya tuh ngebatin aja gitu. Ya udah, pas ada omongan orang kayak gitu, jadi kayak ngaca ke kamar terus ngomong ke diri sendiri, emang gue sejelek itu ya, emang gue seburuk apa itu ya karena ada jerawat. Pas ngomong kayak gitu ke kaca, ngomong sama diri sendiri, gila ya emang kalau omongan orang-orang seenaknya. Mungkin orang-orang ngomong kayak gitu buat mereka biasa aja, tapi mereka nggak tahu apa yang aku alamin gitu Bu. Jadi kayak mungkin menurut mereka ya biasa aja, mereka kayak omongan-omongan biasa doang gitu. Nggak tahu ya, kita nggak tahu apa mereka mengikuti perasaan orang yang mereka omongin kayak gitu. Jadi ya kayak jadi mikir lagi buat kalau mau keluar rumah, saya insecure itu, saya nggak pede itu, saya nggak berani itu buat keluar rumah tanpa yang sekarang. Meskipun saya udah gitu udah sempat tidak punya dibensin, kayak break out lah si jerawat gitu muncul. Jadi kayak aku mikirnya karena ya ini kan orang beda-beda, terus apa ya, lagian kalau orang jerawatan juga emang kenapa gitu, ada yang salah, kayak emang mau bikin skincare gua, mau bikin perawatan buat gua gitu, kayak gitu, kayak berusaha paling ini gitu, paling sempurna gitu, mikirnya kayak tetap aja kan tapi cuma bisa dalam diri sendiri doang, gak berani buat ngomongin itu ke orang lain yang bisa kayak ngomong kayak gitu. Ya itu sih kayak ngerasa dimana sempet stres, ya sempet ya pikiran orang-orang gitu masuk ke diri sendiri, mungkin jadi berkelanjutan itu. Jadi kayak sempet kayak berani keluar rumah karena takut diomongin misalnya jerawat tuh, kayak pokoknya bukan cuma teman-teman itu emang gak banget sih waktu itu teman yang kayak ngomong kayak gitu, tapi ya saya paling, tapi aku paling ingat banget lah omongan orang yang pernah bilang itu kayak gitu ke aku. Pasti Amel itu sangat sakit hati banget ya dengan perkataan teman-teman Amel. Iya Bu, Saya sudah mendengar bahwa kamu sangat sedih, tertekan karena teman-temanmu
yang sudah mengatakan kamu berjerawat, karena jerawat itu pasti sangat sulit kan bagi kamu, Amel. Iya benar. Nah, apakah saya sudah benar memahami bahwa tindakan teman-temanmu ini yang membuat merasa sangat tidak nyaman kamu saat di sekolah? Mungkin kamu merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-harinya, betul? Betul Bu. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang teman-temanmu yang menghina kamu dan perkataan mereka yang sampai kamu saat ini merasa tidak percaya diri untuk keluar sehingga kamu pakai masker terus? Yang aku alami sih kayak karena omongan-omongan orang yang beberapa omongan orang yang lumayan kayak bikin aku sakit hati karena mungkin bagi mereka seberapa itu mungkin berbeda dengan ucapan mereka yang itu membuat kayak orang lain sakit hati, yaitu aku. Gak cuman teman doang, waktu itu kayak sempet pas lagi keluar rumah lagi kondisi juga lagi banyak jerawat, ada beberapa tetangga yang notice karena muka aku jerawatan, terus mereka bilang dengan hal yang sama, yang serupa sama orang-orang yang pernah bilang kayak gini ke aku, kayak ih kok sekarang jerawatnya banyak banget, ih kok sekarang Amel jerawatan gitu. Terus aku langsung kayak merespon cuma bisa diem doang sambil nahan rasa kayak sebel gitu dengan pura-pura tersenyum padahal sebenarnya sakit hati kayak. Hati pasti itu. Iya, jadi kayak mikir lagi kayak udah mencoba buat membangun rasa percaya diri itu dengan pelan-pelan, tapi diruntuhkan lagi, dijatuhkan lagi dengan kelakuan orang yang seenak gitu. Jadi jika misalkan tetangga kamu yang merespon seperti itu, apakah kamu diam saja atau kamu melawannya? Jadi kalau waktu itu sih aku karena gak berani buat bertindak buat ngapa-ngapain, jadi cuma bisa kayak diem doang, terus kayak nerimanya dia gitu, pura-pura biasa aja, pura-pura tersenyum, padahal sebenarnya kayak malas, kayak sebel banget, kayak jengkel banget sama orang yang bilang kayak gitu, kayak emang kenapa kalau gue bilang kenapa, emang kenapa masalah buat lo, emang ngerugiin lo, emang gitu lo, jadi apa namanya, jadi gitu loh, jadi karena kan gue juga kayak gak gitu sih, kayak dalam hati ngedumel dalam hati doang, cuma bisa ngedumel dalam hati tapi gak bisa buat berani melawan orang-orang berkata seperti itu. Jadi Amel di posisi itu ketika ada tetangga atau teman Amel yang membicarakan Amel berjerawat lah atau ini, Amel hanya cukup diam gitu. Iya betul. Selebihnya kalau misalkan Amel diperkatakan seperti itu, coba Amel lawan, Amel ngomong baik-baik. Saya memahami bahwa ketika temanmu yang di sekolah dan tetangga-tetangga kamu menghina kamu dan mengatai kamu, itu sangat membuat kamu merasa kecil hati dan merasa kamu insecure dengan apa yang kamu alami. Apa yang kamu rasakan sangat wajar dalam situasi seperti ini, Amel. Saya ingin kamu tahu bahwa perasaan kamu itu valid banget, benar banget. Kamu benar untuk merasakan hal itu, kamu wajar, sangat wajar untuk merasakan hal sakit hati karena perkataan oleh teman-teman dan tetangga kamu. Tidak ada yang salah dengan dirimu, Amel, karena memiliki jerawat itu adalah hal yang wajar untuk para remaja wanita sekarang. Laki-laki pun juga memiliki jerawat yang seperti serupanya, karena itu pertumbuhan. Itu hal yang dialami oleh banyak orang kok. Iya Bu, tapi saya waktu itu mungkin sempat merasa minder, gak percaya diri, kayak selalu insecure lah gitu. Wajar kok merasa insecure, merasa walaupun gak percaya diri sampai kayak trauma untuk ketemu orang lain atau bertemu dengan teman-teman yang lama, itu pasti sangat keinget akan masa lalunya ya. Betul.
Ibu sangat memahami kok perasaan Amel. Kalau saya tidak salah memahami, kamu merasa sedih, marah, terus mungkin malu karena perlakuan mereka ya. Nah, kamu merasa sulit untuk memperbaiki situasi ini. Benar begitu, Amel? Betul, Bu. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi langkah yang pertama yang kamu ambil dengan cerita ini sudah menunjukkan bahwa kamu tuh telah berani besar untuk mengungkapkan cerita ini. Yang cerita-cerita yang lama kamu mau ceritakan kepada teman-temanmu, kamu sudah mengungkapkan cerita kepada saya, itu sudah kamu keren banget. Kamu sudah melewati masa-masa itu dan kamu sudah berani. Amel hebat pokoknya. Mari kita pikirkan bersama apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini. Apakah kamu punya ide untuk keinginan mencoba hal-hal tertentu atau mencoba hal baru? Amel, kamu bisa coba deh berbaur dengan kelompok lain, misalkan pertemanan di lingkungan yang baru. Misalkan lingkungan yang kamu bedakan lingkungan yang lama dengan lingkungan yang baru. Terima kasih ya Amel sudah menceritakan atau mencurahkan semua isi hati Amel atau semua yang Amel alami pada konseling hari ini. Terima kasih banyak ya Amel. Saran untuk kedepannya untuk Amel, yang pertama, Amel itu harus fokus tentang diri sendiri, harus lebih positif. Kalau misalkan Amel ingin dicintai orang lain, Amel harus mencintai diri sendiri dulu, harus terima apa adanya. Amel, oh saya mengalami jerawat, saya harus terima. Biar Amel tuh ada masukan, oh dengan Amel berjerawat ini Amel bisa memperbaiki diri, bisa lebih percaya diri lagi, bisa menghadapi kedepannya. Jadi kayak oh ini tantangan aku untuk kedepannya, untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, dan aku dapat memahami juga karakter orang. Jadi karakter orang kan bisa berbeda-beda ya, ada yang menerima padanya, ada yang menerima ada maunya, dan ada yang menerima sesuai kebaikan Amel, seperti itu ya. Terus yang kedua itu cari lingkungan yang teman yang positif, yang sudah ibu bilang tadi. Amel harus pintar-pintar juga ya mencari teman yang lebih positif, lebih menerima Amel apa adanya, yang mendukung loh, lebih terlebih itu paling utama ya. Nah, cobalah untuk bergabung dengan kegiatan sekolah, kan banyak tuh dengan teman sekolah sama teman yang kegiatan misalkan kayak ekskul gitu kan. Amel bisa tuh pasti bedain kok mana yang benar-benar tulus, yang mana yang benar-benar cuman ada maunya aja, atau cuman yang melihat dari rupanya saja. Nah yang terakhir, beri waktu untuk diri sendiri untuk pulih ya Amel. Tidak apa-apa jika butuh waktu yang lebih lama, asalkan Amel merasa lebih baik. Dari Amel nggak mengingat-ingat masa-masa yang mereka katakan, mereka yang menghina. Proses pemulihan itu tidak instan, yang penting Amel konsisten untuk coba tetap lebih maju. Lebih lagi Amel bisa merawat diri, memakai skincare pelan-pelan, atau Amel mencari searching itu kan bisa kan ya, cari-cari bisa berubah diri gitu. Kamu coba bercermin dengan afirmasi kepada diri kamu seperti oh aku iya aku memiliki penyakit jerawat, teman-teman aku menghina aku, mengatain aku, itu sebagai tantangan untuk aku bisa merawat diri aku sendiri, bisa lebih menjaga makanan aku. Kan itu makanan juga mengaruh banget jerawat ya, apalagi pada remaja itu campur aduk banget sih pasti. Nah seperti itu ya Mel, kamu buat afirmasi juga pada diri kamu. Jadi hari ini kita sudah membahas semua cerita-cerita Amel, tentang perlakuan Amel, tentang perlakuan teman-teman Amel kepada Amel, dan kita sudah juga mencari langkah-langkah untuk kedepannya, gimana untuk menghadapi situasi yang Amel ceritakan kepada ibu ya. Terima kasih ya Amel, sudah berbagi cerita, sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga untuk semua yang Amel rasakan. Ibu sangat memahami banget. Kamu sudah memulai langkah yang besar untuk datang ke sini dan berbagi cerita kamu. Itu menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa
biasa, Amel. Ayo kita hadapi sama-sama. Saya yakin kamu bisa melalui dalam situasi ini kok, pasti bisa. Semangat ya, Amel. Demi sedikit, lama-lama Amel bisa kok keluar dari zona itu. Kita bisa bertemu lagi minggu depan ya, Amel, untuk gimana perasaan kamu untuk kedepannya. Kita lihat bagaimana kamu mengalami atau kamu akan mengalami atau ada perubahan lagi. Mari kita lanjut sesi konseling berikutnya ya, Mel. Terima kasih ya, Mel. Semoga perkembangan kamu makin ada perubahan dan semoga kamu bisa berani untuk bertindak dengan situasi hal tersebut. Terima kasih ya, Mel. Baik, Ibu, Terima kasih. Terima kasih ya, Mel. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sama-sama.